Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Juni, pada pelajaran kimia. Kali ini akan membahas klasifikasi materi setelah sebelumnya membahas pengertian materi, sifat, dan perubahan materi. Oke, kita mulai aja langsung materinya. Klasifikasi materi. Materi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Benda yang terdiri dari satu jenis materi saja disebut zat tunggal atau zat. Tapi kita harus bisa membedakan antara zat tunggal dengan zat murni loh. Nah, istilah zat tunggal itu merupakan suatu gagasan atau konsep. Kita harus mengatakan ya bahwa air adalah suatu zat tunggal. Jangan dulu dikaitkan dengan kenyataan bahwa air yang kita temui tidak ada yang sungguh-sungguh murni 100%. Karena kemurnian itu sendiri bersifat relatif ya. Suatu zat kita katakan murni kalau dia tidak mengandung pengotor. Tapi nih, dengan bertambah canggihnya teknologi, sesuatu yang dulu dikatakan murni juga bisa merupakan campuran loh. Yaitu tadi, kalau tidak mengandung pengotor. Jadi, dalam pembahasan selanjutnya, jika dikatakan air misalnya, nah yang dimaksud itu air sebagai zat tunggal atau zat. Begitu juga dengan gula, besi, garam, dan lainnya. Untuk zat tunggal itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Di alam terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya adalah unsur buatan. Jumlah keseluruhan unsur di alam ada kira-kira 119 jenis unsur dan mungkin akan bertambah lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ada unsur-unsur yang sudah ditemukan dan sudah dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sadari ataupun tidak. Sebagai contohnya nih ya, setiap hari kita nggak bisa lepas tuh ya dari handphone. Terlebih lagi belajar jarak jauh seperti sekarang ini. Baterai HP yang digunakan ternyata mengandung unsur loh, yaitu litium. Selain itu ada juga raksa atau merkuri yang sering kita dapati sebagai zat kimia dalam termometer loh. Kemudian emas. Nah, emas yang dimaksud di sini adalah emas yang pol atau 24 karat ya, yang tidak ada campuran dengan unsur lain. Nah, hanya emas aja materinya, maka dia termasuk unsur. Tapi jika dia ada campuran dengan unsur lain, misalnya ya pada emas 18 karat atau 22 karat yang biasa dicampur dengan perak dan atau tembaga, maka dia bukan termasuk unsur. Emas mempunyai rumus kimia Au atau aurum. Pun juga sama dengan perak atau argentum, platina, dan aluminium, itu juga semua termasuk unsur. Oke adik-adik, unsur juga dikelompokkan atas logam dan non-logam. Dan tentunya memiliki perbedaan sifat di antara keduanya, yaitu logam berwujud padat kecuali unsur raksa. Sedangkan non-logam ada yang padat, cair, dan juga gas. Logam dapat ditempa, sedang non-logam tidak. Selain itu, non-logam juga dia bersifat rapuh. Logam itu mengkilap jika digosok, namun pada non-logam hanya intan saja yang mengkilap. Logam dapat menghantarkan listrik dan panas, sedangkan non-logam tidak. Kemudian, logam mempunyai titik leleh dan titik didih umumnya tinggi, sedangkan non-logam titik leleh dan titik didihnya lebih rendah dari logam. Kemudian, untuk logam dia mempunyai massa jenis relatif tinggi, sedangkan non-logam sebaliknya, dia mempunyai massa jenis relatif rendah. Tapi nih ya, ada beberapa unsur yang menunjukkan sifat logam sekaligus non-logam. Nah, unsur-unsur tersebut dinamakan metaloid. Yang termasuk metaloid adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, polonium, dan juga astatin. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal hasil penggabungan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu yang dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Hidrogen adalah gas yang sangat ringan dan mudah terbakar, sedangkan oksigen adalah
gas yang terdapat di udara yang sangat diperlukan tubuh kita untuk pembakaran. Jelas banget ya bahwa sifat air itu berbeda dengan sifat hidrogen ataupun oksigen. Contoh lain senyawa adalah garam dapur atau NaCl. Garam dapur disusun oleh unsur natrium dan unsur klor. Natrium memiliki sifat logam yang ringan, sedangkan klor adalah suatu gas beracun. Tapi, jika dua unsur tersebut digabung membentuk garam dapur yang berupa mineral, itu justru sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Senyawa juga ada beberapa jenis. Yang pertama, molekul unsur. Molekul unsur merupakan kumpulan atom atau unsur yang berasal dari satu unsur yang sama. Contohnya, molekul diatomik. Salah satunya adalah gas hidrogen. Jika rumus kimianya hanya H, berarti dia termasuk unsur, sesuai dengan definisinya. Sedangkan jika H2, di mana dia terdapat lebih dari satu unsur, dalam hal ini ada dua ya unsurnya dengan jenis yang sama, sama-sama H, maka dia termasuk molekul unsur. Contoh lainnya, molekul fosfor dan belerang rombik atau S8. Next, molekul senyawa, yang merupakan kumpulan atom atau unsur yang berasal dari dua atau lebih unsur. NaCl atau garam dapur, dia senyawa yang terdiri dari dua unsur, yaitu Na atau natrium dan Cl atau klorin. Kemudian NaOH atau natrium hidroksida. Ada berapa unsur? Yap, 3, yaitu Na natrium, O oksigen, dan H hidrogen. CH3COOH, ada 3 unsur, betul. C, H, dan O. Molekul ion hampir sama dengan molekul senyawa, yaitu terdiri dari dua atau lebih unsur. Bedanya, kalau molekul ion dia memiliki muatan ya. Jika muatannya negatif, disebut anion, jika positif disebut kation. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang tersusun atas dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat semula. Campuran terbagi dua. Yang pertama, campuran homogen, yang merupakan campuran di mana semua bagian campuran memiliki susunan yang sama dan seragam. Campuran homogen disebut juga larutan. Contohnya larutan penyegar atau teh manis. Nah, larutan selain dia berbentuk cair, ada juga yang berbentuk padat. Contohnya perunggu yang terdiri dari tembaga dan timah. Larutan juga ada yang berupa gas, contohnya udara, yang tersusun dari gas hidrogen, nitrogen, oksigen, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk campuran heterogen adalah koloid dan suspensi, yang nanti akan dijelaskan pada bab koloid ya. Campuran heterogen penyusunnya tidak seragam atau tidak sama. Contohnya, tanah. Tanah merupakan campuran dari mineral, bahan organik, kerikil, air, dan lainnya. Susu juga merupakan campuran heterogen yang tersusun dari kalsium, lemak, protein, vitamin, air, dan lainnya. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran adalah cara yang digunakan dalam memisahkan suatu campuran. Metode pemisahan beragam tergantung kebutuhan yang disesuaikan dengan prinsip pemisahan pencampuran, yaitu harus memperhatikan perbedaan sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik didih, kelarutan, dan lain sebagainya. Filtrasi misalnya. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan. Misal kita akan memisahkan campuran pasir dan air, di mana nanti pasir sebagai residu akan terpisah dengan air sebagai filtrat. Selanjutnya, destilasi atau penyulingan. Destilasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan atau dalam destilasi, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan suatu zat dalam dua media yang berbeda. Zat yang kurang larut dalam fase gerak akan tertinggal, sedangkan zat yang lebih larut akan lebih cepat. Kalian bisa lihat dalam pemisahan zat warna ini, zat warna kuning lebih cepat sampai puncak karena dia lebih larut dalam pelarut dibandingkan zat warna lainnya.
Masih banyak lagi ya sebenarnya metode pemisahan campuran yang namun tidak saya contohin di sini. Kalian bisa mencarinya di sumber yang lain. Yang jelas, harus diingat bahwa dalam memisahkan suatu campuran harus menggunakan prinsip pemisahan campuran. Oke, pembahasan klasifikasi materi kali ini sudah tuntas. Itu juga berarti bab materi dan perubahannya sudah selesai. Kita ketemu lagi ya di bab berikutnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Juni NH agar saya makin semangat memberikan materi berupa video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.